Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Abdillah Fasya, dengan NIM 2009-11-6001. Jadi saya di sini akan eh, menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai aplikasi untuk absensi. Nah, jadi kalau misalkan dilihat di sini, saya menggunakan aplikasi yaitu NetBeans, yaitu berupa bahasanya berupa pemrograman Java. Nah, kemudian juga saya di sini menggunakan yang namanya database. Nah, jadi di sini program yang saya buat itu menggunakan Java dan juga terkoneksi dengan database, yaitu database dari MySQL. Nah, kemudian untuk aplikasinya di sini untuk tampilan GUI-nya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kali waktu nanti akan kita run, semisal kita contoh seperti ini. Nah, jika kita membuka aplikasinya, maka akan muncul yang namanya di sini aplikasi untuk program studi. Nah, kemudian sini terlihat siapa sih yang bakal gunakan aplikasi ini. Misalkan saya ini seorang dosen ya. Nah, di sini misalkan saya seorang dosen. Saya login. Nah, kemudian di sini akan diminta untuk menambahkan nama dan password sesuai dengan database yang ada. Nah, kalau misalkan kita lihat dari database, itu seperti ini. Nah, itu berada di login. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk database-nya, untuk nanti loginnya itu menggunakan nama Abi dan juga untuk passwordnya itu menggunakan 111. Nah, mari kita coba. Nah, kalau semisal kita sesuaikan dengan di sini, saya tuliskan Abi, kemudian passwordnya adalah 111. Nah, kita klik masuk. Nah, maka akan muncul menu dosen. Nah, untuk menu dosen di sini, kita bisa menambahkan yang dua ini. Terus juga kemudian kita bisa mengedit data. Nah, kemudian kita bisa menghapus. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini untuk menu dosen itu berupa kita bisa memilih siapa sih yang bakal kita mau tambahkan untuk absensinya. Semisal untuk Joni. Nah, untuk Joni, di sini kan sudah ada rekapan absennya. Nah, kalau semisal kita ingin menambahkan absen, misalkan pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga di mata kuliah, maksudnya setiap misalkan untuk Joni, dia mengambil mata kuliah kalkulus, fisika, dan web programming. Nah, di sini kita bisa sebagai dosen bisa mengisi kehadirannya. Nah, misalkan untuk kita mau bikin baru nih, mau membuat yang baru, misalkan mata kuliah pertama yaitu kalkulus, kita di sini bisa isi hadir. Nah, misal Joni hadir pada hari itu. Nah, kemudian untuk mata kuliah kedua yaitu fisika, itu dia kebetulan izin. Nah, oke. Nah, untuk mata kuliah yang ketiga pada web programming, dia ternyata alpha, tidak hadir. Nah, maka dari itu setelah kita bisa sebagai dosen merekap datanya tersebut pada pertemuan tersebut, nah maka bisa kita simpan di sini. Oke, bisa kita simpan. Mari kita lihat di sini ada Joni, eh, mata kuliah pertama hadir, kedua izin, dan yang ketiga alpha. Bisa kita lihat. Oke, sesuai ya. Nah, kemudian misal ada perubahan karena dia telah mengerjakan tugas ataupun misalkan dia memang pada mata kuliah yang ketiga yaitu web programming, dia ternyata izin, maka bisa kita rubah dari izin. Nah, kita klik ini, kemudian kita rubah izin. Coba, mari kita rubah ya, kita edit datanya. Ini pada pertemuan 11. Kita edit, berhasil menyimpan. Nah, kalau kita lihat di sini, terlihat ya, yang tadi kita rubah yaitu web programming dari alpha menjadi izin. Nah, kemudian kita coba pada studi kasus yang lain seperti Budi. Nah, di sini Budi pada pertemuan 10 misalkan ternyata
itu ada kesalahan absen. Nah, jadi, semisal studi kasusnya adalah, pada pertemuan ke-10 ini sebenarnya tidak ada pertemuan 10. Nah, maka di sini kita sebagai dosen tentu saja akan menghapus, absensi tersebut. Nah, misalkan saya pilih di sini, pada nomor ke-10 ya. Nah, kepada mahasiswa yang namanya Budi pada mata kuliah pertama, 2 dan 3 yaitu alfa hadir. Nah, mari kita coba, untuk menghapus ya. Oke. Nah, jadi, sudah terhapus ya pada data yang, eee, pertemuan 10. Nah, kemudian, kita akan mengecek, untuk absensinya. Nah, untuk absensi, kita sebagai dosen itu dapat mengecek keseluruhan dari, absen, dari mahasiswa. Setelah kita pencet, kemudian di sini, untuk mengecek absensi, kita dapat memilih nama. Nah, di sini ada Joni, Budi, dan Aco. Misalkan kita pilih untuk Joni. Nah, di sini akan terlihat semua, rekapan absensi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-10 untuk, mata kuliah yang Joni pilih. Kemudian untuk Budi juga kita dapat melihatnya di sini, keseluruhan dari, kehadiran, Budi di setiap mata kuliahnya. Nah, kemudian di sini juga terlihat kan tadi, pada saat kita, sebelum dihapus itu ada total 10 pertemuan dan sekarang itu menjadi, 9 pertemuan. Nah, kemudian, untuk mahasiswa Benapang Aco di sini terlihat, 10 juga untuk pertemuan meskipun, mungkin kelihatannya di sini banyak kayak absen dan lain-lain. Nah, tapi pada dasarnya, untuk, bagian tampilan yang ini, untuk cek absensi itu merekap seluruh data dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir mata kuliah tersebut, di setiap mata kuliahnya ya. Nah, kemudian di sini juga, kita bisa merekap ya. Nah, di sini, terlihat nih, pada misalkan Aco, dia pada mata kuliah kalkulus itu, izin totalnya adalah 4. Nah, kemudian semisal untuk Budi, pada web programming dia, alpha, itu sekali. Nah, kemudian semisal untuk Joni, dia lebih banyak izin pada, web programming, semisal. Begitu. Nah, kemudian jika kita, ingin keluar nih, telah selesai melakukan, yang namanya rekap dan, membuat, menghapus, kemudian mengedit data. Nah, bagaimana kalau misalkan kita, logout, kemudian kita akan login sebagai mahasiswa. Nah, kemudian, di sini ada menu login mahasiswa. Di sini terdapat nama dan juga password. Nah, dan ini juga pada login ini juga terkoneksi dengan yang namanya, database. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada database, pada tabel login MHS, di sini terdapat Aco, Budi, dan Joni dengan masing-masing password mereka. Nah, semisal kita coba untuk, login menggunakan semisal Budi. Budi, terus, password-nya adalah 2222. Nah, kemudian kita coba login. Nah, pada, login mahasiswa, itu hanya bisa untuk mengecek absensi mereka. Nah, di sini untuk Budi, dia dapat mengecek absensi, nya sendiri ataupun absensi temannya sendiri. Nah, misalkan seperti Joni ataupun Aco. Nah, sini untuk Budi, dia database-nya tetap sama seperti apa yang tadi kita lakukan pada menu dosen. Nah, di sini terlihat bahwa, ternyata sudah, jadi 9, pertemuan dari 10 dan 1 yang sudah kita hapus tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita logout. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk codingannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilan kita menggunakan sebelum itu kita di sini, memiliki 3, kelas di sini. Di sini ada koneksi untuk login, kemudian koneksi untuk mahasiswa, dan kemudian untuk konfigurasi. Fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu adalah, untuk mengkonekkan antara
eee, Java dengan, MySQL. Nah, kurang lebih segini dengan, kelasnya yaitu bernama, konfigurasi. Nah, jadi konfigurasi ini, variabel ini yang akan nanti kita masukkan ke dalam setiap, menu-menu yang ada, pada, tampilan, seperti dosen, menu dosen, mahasiswa, cek absen, dan lain-lain. Dan ini fungsinya yaitu untuk bisa mengkonfigurasikan antara, MySQL dengan, Java. Kemudian di sini ada koneksi untuk mahasiswa, kemudian juga di sini ada, untuk koneksi login untuk dosen ya. Nah, kemudian untuk tampilan kita di sini menggunakan, eee, beberapa macam button, semisal untuk dosen di sini, kemudian di sini untuk mahasiswa, kemudian di sini untuk tombol tombol, logout. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan untuk tombol login mahasiswa, ya mahasiswa akan, eee, maksudnya adalah untuk, tombol login mahasiswa, nanti dia akan masuk kepada, menu login mahasiswa. Misal ini, nanti dia akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, di sini akan dipilih apa, akan dibuat, percabangan. Jika, mahasiswa itu memiliki password dan nama yang benar, maka dia akan masuk ke dalam cek absen. Nah, kemudian, apabila mahasiswa tersebut, eee, nama atau password-nya salah, maka dia akan mendapatkan notifikasi bahwa, data yang dia masukkan, itu salah. Nah, kemudian jika benar dia akan masuk ke dalam, menu untuk pengecekan absen, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, dia akan masuk ke dalam menu yang di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke awal, jika, memilih sebagai dosen, maka di sini kita akan, memasukkan variabel. Nah, kemudian di sini, ini dosen, nanti dia kalau misalkan kita klik, itu akan masuk ke dalam menu login, dosen. Nah, di sini juga sama, untuk, login, kalau semisal, nama dan password itu benar, maka dia akan masuk ke dalam menu dosen. Nah, jika password dan atau namanya salah, maka dia akan mendapatkan notifikasi yaitu bahwa password-nya salah ataupun, user-nya tidak ditemukan. Nah, seperti itu dan ini juga sama-sama terkoneksi dengan, MySQL gitu. Oke, kemudian, semisalkan kita sudah memasuk ke dalam, menu dosen. Dosen yaitu nantinya akan masuk ke sini. Nah, sini kita bisa melihat ya, untuk tampilan desainnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan, combo box 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita dapat memilih nama mahasiswa. Di sini kita bisa memilih, mata kuliah yang nantinya itu bakal diisi oleh presensi dari mahasiswa tersebut. Semisal, kita lihat di sini, nah, di sini kita bisa menampilkan, absennya dari Joni. Kemudian kita juga bisa menampilkan absennya Budi, terus juga kita bisa menampilkan absennya dari si Aco. Nah, kemudian, kita di sini, eee, apabila kita, pengen menyimpan atau menambahkan data, nah, untuk bisa dimasukkan ke dalam database, jadi kita di sini memiliki 3 percabangan. Nah, yaitu masing-masing, terhubung dengan yang namanya combo box untuk, eee, pilihan nama mahasiswa. Nah, jadi untuk menambahkan data, kita menggunakan insert. Insert into misalkan, di dalam tabel database itu terdapat, kolom Joni. Nah, makanya kita tambahkan nilainya di sini untuk, bisa memasukkan data tersebut. Sama ini untuk Joni, ini untuk, Budi, dan ini yang terakhir untuk indeks ketiga itu untuk, si Aco. Nah, kemudian, eee, kita juga bisa di sini, melihat ataupun, mengklik dari, database tersebut. Maksudnya adalah,
Kalau misalkan di tabel yang ada pada tampilan, ini bisa kita klik. Nah, jadi misalkan kita memilih untuk mata kuliah pertama, ataupun mata kuliah kedua, ataupun ketiga, kita bisa menggunakannya. Nah, kemudian kalau misalkan kita misalkan ingin mengupdate data atau mengedit. Di sini kita menggunakan combo box juga sama yaitu pilihan nama siswa ini. Kemudian kita di sini menggunakan update. Semisal untuk kolom Joni, kita set pada nilainya, yaitu kalkulus, fisika, dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Untuk indeks pertama ini adalah Joni, indeks kedua adalah Budi, dan indeks ketiga adalah si Aco. Nah, kemudian untuk menghapus, nah kalau misalkan kita lihat tadi, untuk tabel penghapus yang ini, sini kita juga sama menggunakan combo box, yaitu berupa yang nama mahasiswa tadi. Nah, kemudian kita di sini menggunakan delete from, untuk kolomnya adalah Joni, semisal. Nah, kemudian where, di mana nilainya yang akan mau kita hapus. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, nantinya akan data yang ada di database itu juga akan ikut terhapus seperti itu. Nah, kemudian oke, ini sudah kemudian. Nah, kemudian kita semisal pengen lihat gimana sih codingan untuk kalau misalkan kita ingin beralih ke menu yang lain ataupun tampilan berikutnya, yaitu pada menu cek absen di sini, dan kita bisa menggunakan tombolnya, yaitu ada di sini untuk mengecek absensi dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita di sini bisa menampilkan untuk absensinya. Nah, dan untuk absensinya ini nanti dia akan ditampilkan pada kolom table pada ini. Nah, di sini kita bisa menampilkan untuk Joni, Budi, dan juga untuk Aco. Nah, kemudian untuk tabel mahasiswa itu kurang lebih sama ya. Nah, jadi dia bisa mengecek absen, terus juga nanti akan masuk ke dalam cek absen. Nah, pada cek absen kita di sini pada menu di sini untuk nama mata kuliah kita di sini menggunakan percabangan. Nah, jadi kita di sini memiliki 3 indeks. Indeks pertama itu untuk Joni, indeks kedua itu untuk Budi, dan indeks ketiga itu untuk si Aco. Nah, kemudian kita nanti bisa melihat data tersebut. Nah, kalau misalkan data tersebut kita bisa lihat berdasarkan perintah yang seperti ini. Sama seperti perintah yang ada pada menu dosen. Ini untuk untuk memperlihatkan data dari si Joni, ini untuk si Budi, dan ini untuk si Aco. Nah, seperti itu. Kurang lebih untuk desainnya itu seperti ini. Dan ini semua sudah terkoneksi dengan yang namanya database MySQL. Seperti itu. Nah, kemudian saya rasa untuk penjelasan tentang aplikasi ini sudah cukup. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.